Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Kasbi dari kelas 8D, absennya 21. Kini saya akan mengerjakan tugas remedial IPS dari halaman 279 sampai 291. Oke. Dinamika penduduk. Bagaimana dinamika kependudukan Indonesia? Gambar di atas menunjukkan padatnya penduduk di Indonesia. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara. Untuk mengetahui informasi tersebut lebih lanjut, kalian dapat menemukan informasi lebih lanjut. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitasi, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk, maka dilakukan sensus penduduk. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak kemerdekaan telah dilakukan 7 kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Sebelum kemerdekaan sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 67 juta. Bagaimana hasil sensus penduduk yang sedang dilaksanakan pada tahun 2020? Apakah ada peningkatan jumlah penduduk? Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina 1.372 juta jiwa, India 1.314 juta jiwa, dan Amerika Serikat 321 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Perhatikan data di bawah ini. Berdasarkan data penduduk tersebut, kepadatan penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pernahkah kalian mengendarai kendaraan di daerah perkotaan? Pernahkah kalian mengendarai kendaraan di daerah pedesaan? Mengapa di daerah perkotaan sering terjadi kemacetan? Tentu karena penduduk wilayah kota lebih padat dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kita lanjut di bawah. Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan jumlah penduduk yang signifikan. Untuk mengetahui pertambahan penduduk dapat menggunakan rumus berikut ini. P sama dengan pertambahan penduduk, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah migrasi, dan E adalah jumlah emigrasi. A. Faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Pertama, angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Angka kelahiran bayi bisa dibagi menjadi 3 jenis. A. Angka kelahiran dikatakan tinggi jika angka kelahiran berkisar kurang dari 30 per tahun. B. Angka kelahiran dikatakan sedang jika angka kelahiran berkisar 20 sampai 30 per tahun. C. Angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun. Jumlah kelahiran atau natalitas dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya pernikahan usia muda, pergaulan bebas, kurangnya kesadaran untuk keluarga berencana atau KB, derasnya arus informasi, serta adanya anggapan banyak anak banyak rezeki. Beberapa hal yang dapat menghambat jumlah kelahiran atau natalitas diantaranya seperti banyaknya wanita karir, menunda pernikahan, keluarganya berencana, KB, penyakit, dan pantangan menikah bagi suatu masyarakat tertentu. Cara menghitungkan angka kelahiran besar atau growth birth rate.
atau CBR. CBR cara menghitungannya, CBR sama dengan B per P dikali K. B banyaknya kelahiran selama 1 tahun. P banyaknya penduduk pada pertengahan tahun. K sama dengan bilangan konstan, biasanya 1000. 2. Angka kematian atau mortalitas. Angka kematian atau mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi 3 jenis. A. Mortalitas dikatakan tinggi jika angka kematian berkisar kurang dari 13 per tahun. B. Mortalitas dikatakan sedang jika angka kematian berkisar 14 sampai 18 per tahun. C. Mortalitas dikatakan rendah jika angka kematian berkisar 9 sampai 13 per tahun. Faktor yang menambah jumlah kematian mortalitas yaitu adanya perang, krim, natalitas, wabah, penyakit, bunuh diri, bencana alam, dan lainnya. Sedangkan faktor yang menghambat jumlah kematian anti mortalitas yaitu tingkat pelayanan kesehatan tinggi, imunisasi, perdamaian, ajaran yang melarang bunuh diri, dan lingkungan yang bersih dan sehat. Cara menghitung angka kematian pasar atau root death rate CDR. CDR sama dengan B per P kali K. B sama dengan banyaknya kematian selama 1 tahun. P banyaknya penduduk pada pertengahan tahun. K bilangan konstan, biasanya 1000. Perpindahan penduduk, migrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya pada tanah negara. Migrasi terbagi 2, yaitu imigrasi penduduk dari luar masuk dan imigrasi penduduk dari dalam pindah ke luar. Migrasi dibagi menjadi beberapa macam, yakni imigrasi adalah masuknya sebuah penduduk ke suatu negara dan dari negara lain dengan tujuan menetap di negara yang didatangi. Misalnya masuknya warga Timur Leste ke wilayah Indonesia untuk menetap di tempat keluarganya di Indonesia. Orang melakukan imigrasi disebut dengan imigran. Cara menghitung imigrasi, MI sama dengan I per P dikali K. MI adalah angka migrasi masuk per 1000 penduduk pada tahun tertentu. I jumlah imigran atau imigrasi masuk pada tahun tertentu. P jumlah penduduk pada pertengahan tahun. K konstan, biasanya 1000. B. Imigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara yang dituju. Orang melakukan imigrasi disebut dengan emigran. Cara menghitung imigrasi, ME sama dengan E per P dikali K. ME angka adalah angka migrasi keluar per 1000 penduduk pada tahun tertentu. E jumlah emigran atau migrasi keluar pada tahun tertentu. P jumlah penduduk pada pertengahan tahun. K konstan, biasanya 1000. C remigrasi adalah perpindahan penduduk untuk kembali ke tanah airnya atau negara asalnya. D urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari perdesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi terjadi karena kota memiliki daya tarik lebih dibandingkan wilayah desa, seperti tersedianya berbagai macam lapangan pekerjaan. E transmigrasi atau transmigration adalah salah satu bagian dari migrasi yang direncanakan oleh pemerintah maupun oleh sekelompok penduduk yang berangkat bermigrasi bersama-sama.
Piramida penduduk. Kalian sudah membaca materi piramida penduduk pada tema 2, masihkah? Ada kalian ingat apa itu piramida penduduk? Piramida penduduk merupakan suatu grafik yang menggambarkan susunan penduduk berdasarkan ustaz pada saat tertentu yang berbentuk piramida berdasarkan umur, jenis kelamin, dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara. Terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk dewasa atau stasioner, dan piramida penduduk tua atau konstruktif. Bagaimana dampak dinamika penduduk bagi suatu negara? Dinamika penduduk menjadi hal penting dalam suatu negara. Pertumbuhan penduduk dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara, namun tidak sedikit memberikan permasalahan bagi suatu negara. Berikut dampak laju pertumbuhan penduduk. Dampak positif. Pertama, tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Dua, bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. 3, meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian, akan tetapi akan berdampak buruk apabila tidak dapat mengelola SDM dengan baik. Kesehatan dan pendidikan merupakan faktor penting bagi pembangunan SDM. Dampak negatif. Pertama, tingginya angka pengangguran. 2, persebaran penduduk tidak merata. 3, penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban. 4, arus urbanisasi tinggi. 5, berkembangnya permukiman tidak layak huni. 6, peningkatan limbah dan polusi. 7, penurunan kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Bagaimana cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk? Pemerintah dapat melakukan beberapa kebijakan agar dapat mengatasi permasalahan dinamika penduduk. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Indonesia memiliki wilayah sangat luas, tapi tidak semua daerah didiami. Ada daerah yang sangat padat, tapi ada daerah yang sangat jarang penduduknya. Misalnya Jakarta, berbagai ibu kota selalu mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu saat ini pemerintah kembali menggalakkan program transmigrasi demi persebaran penduduk yang lebih merata. B. Program keluarga berencana. Tujuan dari program KB tidak hanya sekadar mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Upaya mengurangi angka kelahiran tersebut memiliki tujuan agar masyarakat dapat hidup dengan layak. Program KB perlu digalakkan kembali agar masyarakat lebih terbuka menerima perubahan. Dengan adanya program pembatasan anak diharapkan dapat menekan masalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia, khususnya di daerah yang pelosok. Masih banyak anggapan banyak anak banyak rezeki, sehingga masyarakat berlomba-lomba memiliki banyak anak. C. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Pendidikan juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak. Perhatikan gambar tersebut. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.